Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran lillah, salatan wassalaman ala habibillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzil ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Nas'allallaha azza wa jalla ayahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang mugi-mugi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tentunya kepada Allah, kita sudah memasuki hari yang ke-13 14 besok nggih, Pak. Baik. Jemaah dimuliakan oleh Allah, ini merupakan satu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga hari-hari yang telah berlalu amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarawih kita, puasa kita, tilawatul Quran kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara tentang bulan suci Ramadan, maka kemuliaan bulan suci Ramadan itu tidak akan pernah terputus, tidak akan pernah terhenti, tidak akan pernah terhitung. Semuanya mulia, sampai-sampai yang bukan Islam pun merasakan nikmatnya Ramadan, Pak. Orang kafir sekalipun itu merasakan nikmatnya Ramadan. Lah pun dibukti nih, mereka ikut dodolan buka bersama, buka itu oke. Orang-orang di luar Islam itu di Solo itu, saya pernah waktu Ramadan 3 tahun sebelumnya, sebelum corona itu, bapak mertua saya sakit, saya nunggu di PKU di Solo itu, beberapa tempat itu ada yang jualan es buah itu ternyata bukan orang Islam. Itu saya dodol, saya beli ngantri-ngantri itu, Pak. Artinya apa? Artinya kebaikan Ramadan itu bukan hanya untuk orang Islam. Orang-orang di luar Islam pun mendapatkan keuntungannya, gitu ya, mendapatkan kebaikannya, gitu ya. Seperti itu. Memang Ramadan itu untuk seluruh alam. Luar biasa Ramadan ini. Dan jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan bukan hanya sekedar bulan yang di dalamnya dibukakan pintu-pintu surga, atau bulan yang di dalamnya ditutup pintu-pintu neraka, atau di dalamnya yang juga diturunkan Al-Quran. Bukan hanya itu, Pak. Tapi ada satu pembahasan yang cukup menarik sebenarnya di bulan suci Ramadan ini, yaitu bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah. Bulan tarbiyah, bulan pendidikan untuk keluarga, Pak. Ini yang kadang kurang diangkat tema ini oleh para ustadz lah, seperti itu. Padahal pendidikan tarbiyah itu luar biasa di bulan suci Ramadan. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti 10 hari terakhir itu Nabi itu banyak membangunkan anak dan istrinya untuk qiyamul lail, untuk menggapai Lailatul Qadar. Ini bulan tarbiyah, gitu ya. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai-sampai kalau dalam urusan keluarga, Pak, dalam urusan keluarga itu Nabi itu pernah bersabda begini. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian itu, kata Nabi, adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Dan saya, kata Nabi, adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Jadi manusia terbaik kepada keluarga itu Nabi. Jadi Bapak Ibu, nggih nyuwun ngapunten kita semuanya yang hadir di sini, kalau kita mau tahu ukuran kebaikan kita di hadapan Allah dan Rasul, itu coba cek hubungan kita dengan anak kita, cek hubungan kita dengan istri kita, cek hubungan kita dengan suami, cek hubungan kita dengan keluarga yang ada di rumah. Sebaik apa kita dengan mereka? Kalau kita baik dengan mereka, maka otomatis kita baik di sisi Allah dan Rasul. Tapi kalau kita belum bisa berbuat baik kepada mereka, maka
Kita belum menjadi baik di sisi Allah dan Rasul. Dan kebaikan itu ukurannya bukan hanya dunia, Pak. Kalau orang itu bisa, nyun ngapunten, bisa mencukupi, membelikan baju, ya, membelikan baju baru hari Ramadan tuh, oke, baju baru ya, semacam itu. Mungkin bukan hanya nyun ngapunten, semuanya bisa kalau semacam itu. Saya memberikan nafkah, beli motor untuk anak istri saya. Iya, ini baik. Saya membuatkan rumah untuk anak istri saya. Iya, ini baik. Saya belikan mobil, saya cukupkan makanannya, saya cukupkan ini, Masya Allah. Ini baik. Tapi dalam pandangan Islam itu bukan hanya sekedar materi kebaikan itu. Kebaikan itu bukan hanya sekedar materi. Tapi kebaikan yang layak, yang baik adalah kebaikan yang mengarahkan kepada agama, yang mengarahkan kepada akhirat. Ini. Maka zaman dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan wayahnya, waktunya kita untuk mentarbiah keluarga kita untuk taat kepada Allah, Pak. Kalau kita hari ini nyuwun ngapunten belum berbuat baik dalam artian mengajarkan agama yang baik kepada anak istri kita, kepada keluarga kita. Kalau laki-laki kan semacam itu. Sejauh apa kita agar anak kita itu mengenal Allah dan Rasul? Sejauh apa istri kita itu agar taat kepada Allah dan Rasul? Kalau seorang istri bagaimana dia menjaga kehormatannya, menjaga akhlaknya, menjaga rumah tangganya, menjaga anaknya, mendidik anaknya ketika suaminya pergi bekerja dan lain sebagainya. Ini ukuran timbangannya baik ini semacam itu. Dan nyuwun ngapunten, nama-nama orang yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu bukan hanya nama nabi. Bukan hanya orang solih. Tapi orang bejat pun Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Tapi kalau kita berbicara tentang keluarga, Pak, itu cuma ada satu. Di dalam Al-Quran itu nyuwun ngapunten kan dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Al-Fatihah sampai Anas itu 114. Itu cuma ada satu cuma ada satu nama surat yang Allah sandingkan dengan nama keluarga. Gur siji, Pak. Yaitu surat yang ketiga. Surat Ali Imran. Cuma satu. Itu kalau di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ya, cetakan Darul Asimah Mesir, itu Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan tentang keluarganya Imran itu spesial. Memang Imran ini spesial. Imran itu bukan nabi loh, Pak. Bukan nabi, sepakat ulama, jumhur ulama sepakat kalau Imran itu bukan seorang nabi. Nanti kalau disuguhkan nabi, kita protes sama Allah. Protesnya pripun? Ayo, keluargane do apik kaya nabi, keluargane Nabi Ibrahim. Oh, itu kan nabi. Nabi kan makomnya berbeda, wajar kalau nabi niku keluarganya baik. Oh, bahasan konangan keluargane Nuh, wah buktine nabi kok keluargane anake kok kaya ngono, anake kok ngeyel, pengkhianat, istrine ya pengkhianat. Keluargane Adam, wah anake saling membunuh. Kita itu kadang mengelak. Ya kalau ada perintah Allah wis golek-golek men piye carane penaknya kita gitu ya. Makanya Allah di sini Allah abadikan nama surat itu bukan dari nabi. Bukan dari nabi. Jadi kita nggak bisa mengelak, nggak iso ngeles. Ayo arep ngeles pundi mulih niki. Imran apik ngatur keluargane. Imran bukan seorang nabi, nggak bisa ngeles kita. Ajeng ngeles pripun. Nah itu buktinya untuk nabi. Engko nak disuguhi nabi, wah itu kan nabi. Makanya Allah itu maha mengetahui. Allah suguhkan keluarga di situ yang bahkan Allah abadikan sampai menjadi nama surat, satu-satunya nama surat dengan Ali Imran, ya cuma itu. Bukan dari Nabi, Pak. Ada apa ini dengan Imran? Ada apa dengan keluarga Imran kok sampai sedemikian rupa? Jadi kalau Imran itu ngeten, Pak. Imran itu punya anak
punya istri namanya Hannah. Di dalam tafsir itu Imam Al-Baghawi menyebutkan istrinya itu namanya Hannah. Punya anak 2, wanita 2. Yang satu Maryam, yang satu Sa'nah. Dalam riwayat yang lain Sa'nah ini bibinya. Nah, ini perbedaan pendapat. Di antara kalian yang jelas Sa'nah itu tetap keluarganya Imron. Maryam sama Sa'nah. Sa'nah ini istrinya Nabi Zakaria. Sa'nah ini istrinya Nabi Zakaria. Elok tuh. Anake solihah, duwe mantu solih, Nabi Zakaria. Kemudian Maryam ini kata para ulama disebutkan Maryam itu adalah thahirah wa thayyibah. At-thahirah wa thayyibah, wanita yang suci dan baik. Nanti kita bahas sedikit tentang Maryam. Tapi mengapa kok sampai Imron bisa semacam ini? Gridnya naik, Pak. Imron itu, Pak. Nyun ngapunten Bapak Ibu, gridnya naik. Imrone wong solih, duwe anak solihah, kemudian duwe putu, Nabi Isa. Jadi naik. Kita pun harus semacam itu, Pak. Bapak Ibu orang solih, yon duwe anak kudu duwe lebih apik saka kita. Mengkon duwe putu ya kudu api, jangan sampai nurun lho Pak nggih. Nyuwun ngapunten, jangan sampai nurun. Bapak solih, anake ora genah, tekane cucune ora genah, ilang nasabnya nanti. Ya. Peradabannya jadi hilang peradaban keluarga itu. Kita harus punya cita-cita naik. Orang ukuran dunia saja nggih pingine naik kok. Coba, bapak iki pengusaha ning Sragen. Monggo kowe nak gede ya kudu dadi nguasai Jawa Tengah. Kan ngoten nggih, kalau ukuran dunia nggih. So, bapak iki sing nguasai sayur ning Sragen, kok kowe pekeke gede kudu lebih apik saka bapak. Mobile kudu bapak mobil 3, kowe sok mben nak gede mobile kudu 5. Kan ngoten ya Pak, ukuran dunia kan seperti itu, dan itu yakin sinten-sinten nggih pengine ngoten niku. Bapak omahe tingkat 2 kowe ya kudu tingkat 4, tingkat 3. Tapi kita orientasi kita bukan dunia. Aku nyuwun ngapunten, saya isone maca ora sempet ngapal, anakku kudu hafal Quran. Mengko duwe putu ya kudu hafal hadis. Kan gitu, naik. Jadi gridnya itu naik. Ini seperti Imron. Seperti Imron. Bahkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-33. Bahasanya elok sekali Pak. Allah itu memilih bahasa dalam Al-Quran itu jos banget. Begini. Ayat yang ke-33 itu Allah menyebutkan Innallaha astofa. Ya, Innallaha astofa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Kata Allah. Kata-katanya itu indah. Innallaha astofa. Ini kalau dalam nahwu ada tok di tengah, Pak. Ya, ada tok di tengah. Itu semakna dengan ayat ini. Semakna dengan wa'mur ahlaka bisolati wastobir ala dzalik. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastobir. Allah menyebutkan kon sabar itu bukan pakai sobaro, tapi ada tok di tengah. Sebagaimana tadi Allah menggunakan istofa. Istofa dengan di tok tengah dihimpit oleh 2 huruf sebelumnya dan dihimpit 2 huruf setelahnya. Apa kata para ulama tafsir? Dengan tok di tengah itu, Pak, menunjukkan bahwasanya dipilih dari yang terpilih. Dengan tok di tengah itu apa? Dipilih dari yang terpilih. Makanya Nabi kita namanya siapa? Nabi Muhammad, salah satu nama Nabi Muhammad Al-Mustafa, karena dipilih dari yang terpilih. Kok bisa? Iya, Nabi niku kan semuanya manusia terpilih nggih, sepakat nggih Pak ya? Nabi itu semuanya orang terpilih. Rasul itu semuanya terpilih, dipilih meneh, disaring meneh oleh Allah dari Nabi, disaring menjadi Rasul, disaring lagi menjadi ulul
azmi. Seqaulul azmi dipilih lagi oleh Allah satu, yaitu Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita namanya Al-Mustafa, yang terpilih. Yang dipilih dari yang terpilih. Best of the best. Nabi. Makanya Allah di sini, masya Allah, Innallaha astafa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih siapa yang dipilih? Adam. Wa Nuh, wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim. Wa ala Imrana, dan keluarga Imran alal alamin, atas seluruh manusia di atas muka bumi ini. Dari 4 manusia ini yang disebut oleh Allah, 3 itu dari golongan Nabi. Imran sendiri yang bukan Nabi. Dan 2 enggak disebut nama keluarganya, Pak. Adam enggak disebut nama keluarganya. Mengapa? Karena anaknya saling membunuh. Nuh tidak juga disebut nama keluarganya karena anaknya dan istrinya pengkhianat dakwah. Mengapa kok demikian? Kita nggak bahas itu. Ada pelajaran besar. Ya, Syekh Muhammad Said Ghotban itu menulis pelajaran besar mengapa kok para nabi itu ada yang istrinya jadi pengkhianat. Nabi Nuh, Nabi Lut gitu ya. Itu kita nggak bahas itu. Kita kapan-kapan kita bahas itu. Ada hikmah besarnya. Tapi yang disebut ala keluarga itu cuma Ibrahim sama Imran. Dari 4 orang ini disebut nama keluarganya Ibrahim dan Imran. Kalau Ibrahim nggak heran lah, wong Nabi kok. Nah, Nabi kita nggak heran. Bahkan Nabi-Nabi setelah Nabi Ibrahim itu pasti ada jalur nasab dengan Nabi Ibrahim. Sampai Nabi kita itu mengalir darahnya Nabi Ibrahim dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah adalah keturunannya Ismail. Itu sampai semacam itu. Tapi ini Imran dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ada apa dengan Imran, Pak? Hebat sekali, sehingga mengatur keluarganya menjadi orang yang muttaqin, yang taat semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Pak, itu rumahnya Imran. Jadi Imran ini sebenarnya masih ada keturunan dengan Nabi Sulaiman. Masih anak turunnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bapaknya siapa? Nabi Daud. Jadi di rumahnya Imran, di sedekat rumahnya Imran, itu dalam satu riwayat disebutkan ada bekas rumah peribadahan yang dibuat oleh Nabi Sulaiman. Sehingga para Bani Israel itu banyak yang beribadah berkunjung ke rumahnya Imran untuk beribadah atau berdoa di tempat peribadahan yang ditinggalkan oleh Nabi Sulaiman. Semacam itu. Jadi kalau dalam satu riwayat itu sampai Maryam itu enggak pernah yang namanya nemui tamu sing teko ning omahe kono. Kesuciannya Maryam itu sampai semacam itu. Jadi enggak pengen eksis ning hadapan tamu-tamunya itu, Maryam itu enggak. Malu. Kalau punya anak perempuan, rasa malunya tinggi. Bagus, Pak. Terus dipupuk terus itu. Karena nak wis ora duwe malu, fa in lam yastahyi fasna masitah. Kalau kamu itu wis ora duwe izin, maka ya kowe iki arep berbuat segelem-gelemmu dhewe. Gitu. Ya, jadi kalau punya anak perempuan, didik rasa malunya, Pak. Ya bukan hanya perempuan aja, laki-laki juga. Wis kudu duwe izin. Wis ora duwe izin, wong wedok wis ndaro izin, wah wis bahaya. Eksis engko ning Facebook fotone dipasang nang ndi-ndi. Ya, joget setel nanti. Saya pernah, Pak, di Gemolong itu, Masya Allah. Kalau di Solo mungkin saya nggak heran lah. Di Jakarta gitu, kalau mboten heran. Tapi ini kita Gemolong. Jadi ada anak perempuan nggih pakai jilbab, Bu, pakai jilbab ini bikin video TikTok apa piye ngono. Koncone sing noting cah telu joget, Pak. Itu di tempat keramaian. Saya pulang dari kantor, dari BDS itu mau pulang ke rumah itu lewat Gemolong ini semacam itu. Wis Gemolongnya sampai sudah semacam itu, ora duwe izin, Pak. Masya Allah ini. Anak 3 sing nyoting loro, siji saka kono, siji saka kono, ya mungkin kok diedit atau enggak tahu saya.
Di Joting itu ya goyang-goyang TikTok itu anak 3 itu, Pak. Mungkin kalau nggak SMP ya SMA lah. Mungkin nggak SMP ya SMP kelas 3-an lah. Mungkin SMA ya mungkin SMA kelas 1 atau kelas 2 itu. Saya tali, itu banyak orang yang lewat dong masih sore ba'da asar kok. Sore ba'da asar itu malah jogetan ning di Soting. Wong lewat ya ndelok ya wis ora duwe isin. La haula wala quwata illa billah. Ini kita gemolong. Ya, tapi kita jangan dimulaikan oleh Allah. Istrinya Hannah. Hannah itu di dalam ayat yang ke-35-nya tadi innallaha astafa, itu ayat yang ke-33. Kemudian ayat yang ke-35-nya Allah abadikan bagaimana Hannah itu ketika hamil. Allah enggak nyebut Hannah, tapi Allah nyebutnya istrinya Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz qalat imra'atu Imrana." Dan ingatlah ketika istrinya Imran itu berkata. Dalam tafsir siapa namanya tadi? Hannah, istrinya Imran. Apa kata istrinya Imran? Rabbi, inni nazartu laka. Ya Allah, ya Rabbku, sesungguhnya aku bernazar untukmu. Nah ini dalil kalau kita itu nazar ya kudu nggo Allah. Jangan nazar kita aku ngene bleh kambing neng perapatan kono. Nadarnya untuk Allah lah. Ya. Inni nazartu laka. Ya Allah, aku bernazar ini untukmu ya Allah. Apa nazarnya? Ma fi batni muharraron. Ma fi batni muharraron. Para ulama tafsir mutaqaddimin itu menyebutkan makna muharraron itu Hannah itu ngomong bahasanya kita begini, ya Allah, apa sing enten teng dalam perutku ini aku persembahkan untukmu. Muharraron itu maknanya adalah biar menjadi orang yang taat, kemudian orang yang berkhidmat untuk agamamu. Ya, berkhidmat untuk agamamu. Ini kalau kata ulama tafsir mutaqaddimin. Kalau ulama tafsir mutaakhirin, Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, muharraron itu muslih. Orang yang bisa melakukan perbaikan untuk umat. Jadi bukan hanya soleh saja hari ini nggak cukup. Tapi harus muslih, bisa melakukan perbaikan untuk umat. Bukan hanya soleh. Kalau soleh kan untuk diri sendiri ya Pak nggih. Kowe rajin sholat 5 waktu neng masjid, iya alhamdulillah diri. Tapi kalau orang muslih ini longko. Dia mau pokoknya aku kudu terjun neng dakwah. Aku ra iso ngopo-ngopo, ya duwite maju. Aku isone gur ngajar TPA, ya ora apa-apa, ora masalah. Sing penting dia bisa muharrik. Kalau kata Syekh Aiman Az-Zuhairi itu muharrik. Orang Islam itu harus bisa jadi muharrik, penggerak dalam urusan dakwah. Jadi penggerak. Makna muharraron itu kalau Syekh Aiman Az-Zuhairi hafizahullah itu menyebutkan sebagai muharrik, penggerak. Sebagaimana Syekh Abdullah Azam juga menyebutkan semacam itu. Jadi Hannah itu pengen anakku bukan hanya sekedar taat, bukan hanya sekedar bertakwa, tapi juga bisa berkhidmat, memperjuangkan agama Allah. Muharraron mintanya, bukan mintanya solih, bukan. Tapi maknanya hebat. Makna mintanya Hannah itu ma fi batni muharraron. Ini kalau bagi laki-laki atau bagi perempuan yang belum menikah harus dikonsep sejak sekarang. Enggak ngonsepnya pas wis hamil, jangan. Tapi nak sing hurung bojo, baik laki-laki maupun perempuan, kalau yang laki-laki golek ke calon ibu sing solihah. Kalau bapak-bapak punya anak laki-laki, yo carikan mantu yang solihah agar anaknya bisa muharraron. Agar anaknya bisa muharraron. Bagi perempuan, golek ke laki-laki yang solih. Biar jelas kalau kita lihat bapaknya Salahuddin Al-Ayyubi itu ya.
Itu kan ketika mau nikah itu syarat yang diberikannya itu ditanya. Ibunya itu pas mau dilamar itu tanya, keinginanmu apa? Kata si bapaknya Salahuddin Al-Ayyubi, kata perempuannya, ibunya jawab, saya pengen lahir keturunan kita itu yang bisa membebaskan Baitul Maqdis. Jadi betul klop, sekufu. Cita-citanya sama untuk Islam, cita-citanya. Akhirnya Allah berikan. Lah ini muharraron itu seperti itu. Waktu saya masih ngajar di SMP IT An-Nur, Pak. Sekitar 4 tahun yang lalu lah. Itu ada satu keluarga ya daftarkan anaknya. Ketika setelah tes tulis selesai, tes baca Quran selesai, kemudian psikotes. Ya. Kita ibu, bapak sama anak yang daftar saya tanya-tanya. Pas pada pertanyaan begini, apa tujuannya jenengan nyekolahke anak neng kene? Jawabannya membuat saya terenyuh, Pak. Jawabannya begini. Ustaz, nyun ngapunten sambil agak merebes itu. Ustaz, saya itu tiang bodoh. Mboten ngertos agama. Ya mosok anakku ora ngerti agama meneh. Jadi tujuane kula nyekolahke anak kula teng mriki niku nggih ben anakku iki ngerti agama, Ustaz. Men kok iso nulung aku ning akhirat mengko. Iso menjadi pemberat timbangan saya nanti di akhirat, Ustaz. Itu cita-cita saya. Saya enggak lebih-lebih dari itu, Ustaz, bener. Masya Allah. Lalu pas rapat penerimaan, Pak, nyuwun ngapunten, si anak ini tes tulisnya kurang. Nak cara ora diterima, karena ya matematikanya kurang, bahasa Inggrisnya kurang. Ning saya mengusulkan untuk diterima ketika itu. Langsung Pak Kepala Sekolah, Pak Sapardi, napa alasannya? Saya berikan jawab, niatnya apik. Niatnya apik, Pak, kesungguhan itu. Akhirnya setuju, diterima saja. Walaupun nyun ngapunten akademisnya agak kurang, tapi niatnya yang luar biasa itu pengen memperbaiki keluarganya. Agar keluarganya tahu tentang Islam, itu suatu mulia besar di sisi Allah. Allah memuliakan orang yang niatnya jujur, niatnya baik, kok kita nggak memuliakan. Akhirnya diterima, Pak. Dan lulus, ya memang nggak pinter-pinter banget anaknya. Tapi alhamdulillah lulus An-Nur ketika itu yang dari nol besar. Istilahnya belajar sekok Iqra kok di situ itu. Lulus pas masuk wis ngaji TPA, ya TPA, tekan Iqra piro, tekan Iqra ini. Bisa hafal 4 juz, Pak. Bayangkan itu 3 tahun. Apik. Rumahnya cukup jauh dari sini, di Semarang rumahnya. Saya masih ingat betul itu sama Masya Allah. Terus setelah itu lulus di pondok ke anaknya. Di pondok di MH. Sini. Udah lulus mungkin sekarang. Saya kurang tahu. Tapi jamaah dimuliakan oleh Allah ini. Ya, sampai istrinya saja bisa semacam itu. Istri yang solihah. Itu pasti suaminya apik, Pak. Apik itu. Hana sampai bisa seorang perempuan itu punya pikiran, anakku kudu jadi apa? Orang yang berjuang untuk Islam, orang yang bisa berdakwah. Kalau dalam tafsir itu ada juga perbedaan di antara ulama. Pas Hana ngomong ma fi batni muharraron itu ada yang nyebutkan iki yo pas hamil pertama, yaitu si kakaknya Maryam tadi. Si Syaknah tadi, ada yang menyebutkan itu pas hamilnya Maryam. Tapi kita tidak membahas perbedaannya. Yang jelas Hannah itu wanita yang luar biasa. Nah, ini ibu-ibu harus semacam itu. Di konsep keluarga itu, di konsep apa yang harus kita lakukan untuk keluarga itu apa? Terutama bapak-bapak loh nih, nyuwun ngapunten. Terutama bapak-bapak, terutama yang belum menikah harus betul-betul terkonsep hari ini. Enggak sekedar menikah itu ibadah. Kalau ibadah itu enggak terkonsep sesuai dengan sunnah, enggak terkonsep sesuai dengan konsepnya para ulama, ya nikah kita nanti hambar. Kita enggak punya greget untuk anaknya dadi wong apik, untuk enggak sekedar kalau cuma sekedar untuk urusan dunia, Masya Allah, sinten-sinten mawon saged. Tapi konsep keluarga itu ya konsep keluarga yang ayo masuk surga sekeluarga. Orang yang paling bangga di akhirat nanti
ternyata bukan orang yang banyak sholatnya, Pak. Bukan orang yang banyak zakatnya, bukan orang yang banyak infaknya, bukan. Tapi Allah abadikan di dalam surat At-Tur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti di surga itu orang itu akan berhadap-hadapan. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Mereka penduduk surga itu akan berhadap-hadapan. Dalam tafsir itu disebutkan mereka duduk di atas dipan-dipan yang terbuat dari mutiara daun jagong ngobrol. Sing diobrolke iku mbanggake amal ketika masih hidup di dunia. Nak saiki mbanggake amal apik napa elek, Pak, Bu? Elek, aja dibanggak. Ning akhirat mengko amalane orang di surga, obrolane tiyang teng swarga niku mbanggake amal. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Mereka saling berhadap-hadapan, yatasaalun. Saling ngobrol, bertanya jawab. Sing diobrolke amal kowe mlebu swarga mergone ngopo? Oh, aku salat. Salat tahajud aku kenceng. Biyen ning donya mlebu swarga. Kowe ngapa mlebu swarga? Wah, aku infak sedekah. Kowe aku mlebu swarga. Kowe ngapa mlebu swarga? Aku iki bakti kepada kedua orang tua. Kamu apa masuk surga? Oh, saya jihad paling depan. Berperang saya paling depan sehingga saya masuk surga. Tapi ada satu yang ayat selanjutnya, Masya Allah. Wa inna kunna, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami dulu, qablu fi ahlina musyfikin. Kami dulu ketika di dunia, kami sukses, kami berhasil mendidik keluarga kami untuk menjadi orang yang musfikin, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling membanggakan, bukan inna kunna jihad, enggak. Tapi keluarga yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak. Seneng tenan iso mlebu swarga bareng karo keluarga, sehingga sampai menjadi obrolan utama, tema utama di dalam surga itu. Pas ngobrol. Orang baca Quran tapi, orang baca koran tapi ya, Pak. Nanti kalau di surga itu ra eneng jenenge buang air besar, buang air kecil, ngidu, ludah, ra eneng, kabeh enak. Saiki puasa titik wis jeleh banget di swarga itu enggak ada. Turu ora eneng di swarga ya. Kayak eneng wong ngantuk teng swarga niku mboten enten. Ngantuk itu kekurangan, Pak. Ngantuk itu kekurangan. Ting swarga enggak eneng jenenge kekurangan. Pipis kuwi ora eneng, Pak. Pipis itu enggak ada di surga itu, pipis ora eneng, iku kekurangan kabeh. Ning surga mbok eneng. Wis eneng ngobrol bangga-banggake amal. Wah, kowe mlebu surga ngopo kowe? Ini masyaallah. Tapi satu, Pak, keluarga. Keluarga. Berdoa. Sebagaimana Hannah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini banyak dilupakan. Jangan sampai doa ibu-ibu, doa bapak-bapak itu hanya doanya untuk urusan duniawiyah saja. Jangan. Bukan enggak boleh, Pak. Bukan enggak boleh, Bu. Boleh. Ya Allah, muga-muga anakku iso mbangun omah, omahe gedhong, apik, mobil iso monggo. Monggo, enggak dilarang itu. Silahkan. Enggak dilarang yang semacam itu. Mumpung ini Ramadan. Jadi, kalau Ramadan itu ada 3 gini, Pak. Bulan Ramadan itu apik nggo ndonga. Bulan Ramadan, apik nggo ndonga. Waktu puasa ya apik nggo ndonga. Sing puasa, sing wong puasa ya duwe kekhususan untuk berdoa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan manusia la turaddu da'watuhum yang tidak ditolak doanya oleh Allah. 1 al-imamul adil, yang kedua dakwatul mazlum, yang ketiga as-shaimu hatta yuftir, yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dalam hadis yang lain, Nabi menyebutkan bahwasanya inna lis-shaimi, sesungguhnya orang yang berpuasa itu memiliki dakwatun maturat inda fitrihi, memiliki satu doa yang tidak ditolak oleh Allah. Kapan? Inda fitrihi, ketika dia berbuka. Mergane ngopo? Berbuka itu banyak melalaikan sebenarnya. Hari ini buka kita dilalaikan dengan acara televisi, Pak. Apalagi sahur. Wow, sahur malah nontoni lawak. Terus kapan dungone?
Padahal sahur itu waktu yang paling baik untuk beristighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Lah itu sahur malah mangan karo nonton Sule. Kalau nonton Ayu Ting Ting. Rugi sahur kita, Pak. Bener rugi. Sahur itu bukan hanya golek kenyang. Tapi ada waktu di situ itu untuk kita banyak berzikir. Oh, ibu-ibu karo masak, karo ngengetke sayur ya karo solawatan, karo zikir apik. Lah timbang karo nonton Ayu Ting Ting entuke apa? Ha monggo. Ini sahur kita hari ini telah dirusak oleh acara-acara yang enggak bermanfaat, Pak. Betul. Buka kita pun dirusak oleh acara-acara yang tidak bermanfaat. Padahal waktu berbuka itu waktu yang tepat untuk berdoa. Bukan hanya sekedar doa mau berbuka, tidak. Tapi ada doa, di situ kita memiliki satu kekuatan doa, kita minta urusan selain daripada zahabat dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Bukan hanya itu doanya. Tapi ada khusus diberikan oleh Allah. Doa minta. Wis ngombe. Jadi urutannya begini di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Ada imam kita ya punya Imam Nawawi Pak Al-Bantani. Gurune Kiai Haji Hasyim Asy'ari, gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu di Mekah, dikubur di Baqi. Imam Nawawi Al-Bantani saka Banten. Jadi kita pun punya Imam Nawawi, bukan hanya Imam Nawawi Ad-Dimaski, Asy-Syafi'i bukan, tapi kita punya Imam Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i. Gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari sama Kiai Haji Ahmad Dahlan itu gurunya Imam Nawawi, Pak. Namanya Imam Nawawi. Itu dalam kitabnya Kifayatul Akhyar, itu urutan wong donga iki ngeten, Pak. Saya kadang eneng borkat borket atau player doa berbuka puasa sesuai sunnah. Bismillah mangan ini karo Allahumma dhahabat dhama'u kurang, Pak. Kurang itu. Urutannya ngeten. Napa meneh pas buka bersama. Ini sering buka bersama nggih? Bersama. Saya ora tahu buka ning omah aku. Bersama terus, bersama keluarga. Jadi begini, ketika buka itu disuguhkan, itu bacane Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ini bukan doa mau makan, tapi ini doa ketika lihat makanan disuguhkan. Makanan disuguhkan tadi yang nyuguhkan baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ketika makanan pas disuguhkan, minuman pas disuguhkan, semacam itu. Nanti setelah itu, masuk waktunya berdoa, baca Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Kalau di dalam kitab Asy-Syahrul Mumti', Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menambahinya dengan apa? Birahmatika ya arhamar rahimin. Ini enggak bid'ah, Pak. Baik. Mungkin gini, Ustadz katanya hadisnya itu lemah. Oke, saya sampaikan. 4 mazhab itu sepakat. Kalau ada hadis lemah, tapi masalah pertama adalah masalah fadhailul a'mal. Masalah keutamaan amal. Dan bukan masalah ahkam. Apa itu masalah ahkam? Masalah halal dan haram. Bukan masalah halal dan haram. Kemudian hadisnya bukan masalah akidah. Maka hadis lemah di sini boleh digunakan. Karena hadis lemah itu ya hadis. Cuma memang ada beberapa perawi itu yang sanad kesolihannya itu rusak gitu ya. Sanad kesolihannya rusak sehingga ora dipakai. Oh, wong iki pernah judi, mosok judi ngriwayatke hadis. Nah, itu padahal bisa jadi apa yang dia sampaikan benar ning karena ada cacat. Kalau hadisnya itu dipandang dhaif itu semacam itu. Bukan masalah ahkam, bukan masalah akidah, dan urusannya fadhailul a'mal. Hadis lemah boleh digunakan. 4 mazhab sepakat. Mazhab Syafi'i dalam kitab Syarah Al-Mudhadzab Imam Nawawi Asy-Syafi'i. Ada, boleh. Kemudian dalam mazhab Hambali dalam kitab Al-Hidayah, boleh. Dalam mazhab Maliki di dalam kitab Asy-Syarat Asy-Syiyam, boleh. Kemudian dalam Maliki juga diperbolehkan. Semua sepakat. Ini. Ya, kalau misalkan urutannya itu hadisnya lemah dengan alasan hadisnya dhaif atau lemah. Tapi ada ulama satu yang menyebut hadisnya marfu. Marfu itu, Pak, hadis yang sampai kepada
sahabat. Dan ayat dan ini Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu itu sampai kepada Ibnu Abbas. Ketika Nabi tidak mengajarkan itu, tapi Ibnu Abbas ternyata mengajarkan itu, boleh nggak digunakan? Boleh, karena Ibnu Abbas yang menyampaikan. Jadi nggak ada kata bahwasanya Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu itu hadisnya bid'ah, doanya bid'ah, enggak. Tidak. Tapi urutannya semacam itu, kata Imam Nawawi Al-Bantani. Allahumma barik lana fima razaqtana, wis masuk waktu buka, sirine muni, ya, maca Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Nah, baru pas ajeng maeme macane bismillah. Ojo dhahabat domau. Dhahabat domau kan artinya telah hilang haus dan lapar. Lah urung ngombe telah hilang haus dan lapar iki saka ngendi ngapusi kuwi berarti. Dimaem sik kurmane, diombe sik juse, ese baru wis dilek dhahabat domau. Telah hilang rasa haus dan dahaga. Waqtallatil uruku, basah kerongkongan ini. Kerongkongannya wis basah. Berarti wis basah ya berarti wis ngombe baru wasabatal ajru insyaallah. Dan pahala ditetapkan insyaallah. Semacam itu urutannya. Nah, setelah baca itu jangan langsung ngentek-ngentek ke panganan. Ngangkat tangan sih. Doa di sini kata Imam Nawawi, di sini kata Syekh bin Baz, di sini kata Syekh Shalih Utsaimin, bahwasanya orang itu banyak lalai itu ketika pas buka itu ya kuwi. Pokoknya nek wis ning hadepan makanan enak wis wah, kok amsik. Padahal di situ ada waktu nggo berdoa 1 menit saja. Ora bakal entek panganane, Pak. 1 menit wae angkat Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Monggo. Ustaz ora iso bahasa Arab, ya nganggo bahasa Cina nek saged nggih mboten napa-napa. Bahasa Jawa ora apa-apa. Ustaz aku wis balik saka Korea nggo bahasa Korea entuk ora yo entuk. Silahkan. Ning nek saged bahasa Arab nggih kangge bahasa Arab. Bahasa Cina, bahasa Argentina wae silahkan. Apa aku keren saat kerja ning Korea 5 tahun tak nggo ndungone nggo bahasa Korea silahkan tak apa-apa. Sing penting aja nggo ndonga bersama nggo bahasa Korea ku lho ya apa nih. Ya, seperti itu, Pak. Jadi ini yang banyak dilupakan mumpung Ramadan. Ayo perbanyak berdoa. Amalan berdoa itu hebat, Pak, Bu. Apalagi doa untuk keluarga sebagaimana Hannah tadi. Sebagaimana Hannah tadi. Belum kalau lagi kita menceritakan tentang Maryam. Ya, Maryam itu dipilih juga oleh Allah ayat yang ke-42-nya, Pak. Tadi 33, 35, 42. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-42-nya? A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa idz qalatil malaikatu. Dan ingatlah ketika malaikat itu berkata. Apa perkataan malaikat? Ya Maryam. Wahai Maryam, innallaha astofaki. Tadi istofa tadi ya dengan tok di tengah tadi. Itu pilihan. Ya Maryam, wahai Maryam, engkau adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahharaki, bukan hanya dipilih tapi juga disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disucikan, Pak. Jadi Maryam itu enggak pernah eksis walaupun di rumahnya itu banyak tamu yang datang. Mungkin tamu sing datang ganteng, untone keren, untone apik. Maryam ya enggak. Wah, ndi ki sing ganteng iki, Pak? Delokke Pak sing ganteng. Enggak, Maryam selalu menjaga dirinya di dalam kamar. Enggak pernah ditemoni oleh tamu yang bukan mahram. Itu Maryam. Bagaimana Maryam itu menjaga dirinya, menjaga kehormatannya itu, Masya Allah. Makanya Allah sebutkan sampai wattahharaki. Disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pikirannya disucikan, hatinya disucikan, semuanya disucikan oleh Allah dari hal-hal yang mampu menodainya. Bahkan Allah sampai mengulanginya lagi, wastofaki ala nisa'il alamin, dan engkau pun dipilih oleh Allah dari seluruh wanita yang ada di atas muka bumi. Maryam, Pak. Apa sifat Maryam satu? Sifat Maryam satu yang harus ada pada diri setiap wanita muslimah hari ini. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-12. Ini sifatnya Maryam yang harus wajib diikuti oleh setiap muslimah.
Yang harus diajarkan kepada anak-anak perempuan kita, diajarkan kepada istri-istri kita, diajarkan kepada adik perempuan kita, sepupu perempuan kita, dan lain sebagainya. Kaum muslimin, muslimah semuanya. Diajarkan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Maryam itu wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Masya Allah. Sampai semacam itu Allah puji Maryam. Maryam iku wong sing bener-bener ahsanat farjaha, sing menjaga kehormatan, menjaga kemaluannya, menjaga auratnya, ahsanat farjaha. Ini sifatnya Maryam dan ini wajib diikuti, menjaga kehormatan, menjaga kemaluan itu wajib bagi setiap muslimah. Mau keluar jilbabnya dipakai. Ora usah gampang ngobrol karo yang bukan mahram. Jangan mudah berinteraksi dengan yang bukan mahramnya. Bahkan kalau dalam hadis itu Pak nyun ngapunten Nabi itu alhamul maut, Pak. Ipar itu kematian. Jadi ipar itu bukan mahram. Enggak boleh istri kita boncengan dengan adik kita itu enggak boleh. Ngobrol dua-duaan ya enggak boleh. Karena alhamul maut kata Nabi. Ipar itu kematian. Ini Maryam itu sifatnya satu ahsanat farjaha. Wajar kalau Nabi SAW itu kata Nabi kamala minar rijali kasirun. Laki-laki yang sempurna itu sangat banyak. Salah satunya adalah al-anbiya wa rasul. Al-anbiya wa rasul ya, yaitu para nabi dan rasul itu laki-laki sempurna. Tapi kalau perempuan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yakmal minan nisa'i illa Maryam. Tapi kalau yang sempurna perempuan itu gur Maryam kata Nabi. Laki-laki yang sempurna banyak, para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Tapi buat perempuan itu betul-betul pilihan. Kalau dalam hadis yang lain, yang sempurna itu satu, Maryam. Yang kedua, Asiyah, istrinya Fir'aun. Yang ketiga, Khadijah. Yang keempat, Fatimah. Ini perempuan. Sempurna akhlaknya, sempurna kesolihahannya, sempurna betul. Perempuan longko, makanya wajar kalau Nabi SAW menjamin siapa saja yang punya anak 3 itu anaknya perempuan mampu dijamin kesuciannya, kehormatannya, dijamin kebaikan di akhirat nanti oleh Rasulullah SAW. Yang punya 3 anak perempuan, bayangkan itu. Karena sing sempurna longko. Wedok iku pasti eneng cacate. Eneng cacate kecuali dia menjaga tadi apa? Ahsanat farjah, menjaga kemaluannya, Pak. Berat napa mulai akhir zaman hari ini, Pak. Masya Allah. Jaga betul keluarga kita hari ini, Bapak Ibu. Keadaan kita akhir zaman inilah haula wala quwata illa billah. Perhatikan anak kita yang perempuan-perempuan itu, Pak. Wis pakai jilbab atau belum? Bagaimana interaksinya dengan laki-laki? Ini dijaga betul, Pak. Dijaga betul, Bapak Ibu. Keutamaannya sangat banyak ketika kita bisa menjaga anak perempuan. Nah, laki-laki sempurna itu banyak. Tapi perempuan itu pilihan. Pilihan. Kita mau dipilih menjadi ayah yang sukses, jaga anak perempuan kita. Perhatikan anak perempuan kita, pendidikannya diperhatikan, auratnya diperhatikan, akhlaknya diperhatikan. Masya Allah, tanamkan rasa malu sejak dini kepada anak-anak perempuan kita, kepada cucu-cucu perempuan kita, Pak. Agar nanti kita akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana Imran. Imran mampu mendidik Maryam sedemikian rupa sehingga Maryam sampai dipuji oleh Allah ahsanat farjaha. Ini kalau nggak hebat ayahe, wah, nggak mungkin. Ayah itu harus hebat. Ayah. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, mumpung ini Ramadan, mari waktunya bulan untuk apa?
tarbiyah bagi keluarga kita. Nyuwun ngapunten Bapak Ibu, saya tidak akan lama-lama, udah kurang lebih 45 menit. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa menggugah kita untuk senantiasa memperbaiki hubungan kita dengan Allah, bukan hanya individu kita, tapi juga keluarga kita. Aku lu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum lisairil muslimina min kulli dzambin wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.